warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kehidupan. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Arung Dwi Astuti Putri. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Ruyatul Hilal. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang disusun oleh saya sendiri mengenai pengaruh konsentrasi terhadap viskositas gliserol. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya membahas tentang viskositas gliserol. Dalam dunia ini terdapat 3 jenis zat, yaitu cair, gas, dan padat. Zat cair dan gas merupakan zat yang berbeda. Akan tetapi, mereka memiliki karakteristik umum yang berbeda dengan zat padat. Zat cair dan gas merupakan fluida. Fluida sendiri memiliki arti, yaitu suatu zat yang dapat mengalir. Di dalam fluida dikenal istilah viskositas. Viskositas adalah nilai kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat suatu zat cair yang disebabkan oleh adanya gesekan antar molekul-molekul zat dengan adanya gaya kohesi pada zat cair tersebut. Setiap zat cair memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari zat yang lainnya. Gliserol merupakan salah satu contoh zat yang memiliki sifat lebih kental daripada air. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kekentalan suatu zat cair adalah viskometer. Alat tersebut berfungsi untuk mengetahui waktu yang diperlukan suatu cairan dalam mengalir. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan viskositas suatu zat. Yang kedua, bagaimana cara mengukur viskositas suatu zat. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi suatu zat, viskositas suatu zat. Yang keempat, bagaimana hubungan konsentrasi suatu zat terhadap viskositas gliserol. Untuk tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui konsep viskositas suatu zat, faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas suatu zat, dan untuk mengetahui penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah viskositas. Definisi viskositas. Di dalam buku Fisika Teknik karya Daryanto dikatakan bahwa viskositas atau kekentalan dapat dibayangkan sebagai gesekan antar bagian dengan bagian lainnya di dalam fluida. Dan di dalam buku Fisika Dasar Mekanika karya Sutrisno dikatakan bahwa setiap fluida memiliki sifat kekentalan. Hal ini terjadi karena zat-zat yang saling bertumbukan. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir dengan cepat dan ada juga yang mengalir secara lambat. Cairan yang mengalir cepat contohnya seperti air, bensin, alkohol. Mengapa mereka dikategorikan sebagai cairan yang mengalir dengan cepat? Karena zat tersebut memiliki viskositas yang kecil. Sedangkan cairan yang mengalir dengan lambat contohnya seperti gliserol, minyak asto, dan madu. Hal ini terjadi karena zat tersebut memiliki nilai viskositas yang besar. Jadi viskositas digunakan untuk menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah. Sedangkan suatu zat yang sulit mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Selanjutnya kita membahas hukum-hukum viskositas. Hukum-hukum viskositas terdapat 2 jenis, yaitu hukum Stokes dan hukum Poiseuille. Hukum Stokes berbunyi, jika ada sebuah bola yang bergerak dalam suatu fluida yang diam,
maka gaya gesek bola tersebut akan bekerja dan arah gerak bola tersebut akan berlawanan dengan gerak bola itu sendiri. Sehingga hambatan gerak di dalam fluida disebabkan oleh adanya gaya gesek antar bagian fluida yang melekat pada permukaan suatu benda, maka gaya gesek tersebut sebanding dengan koefisien viskositas. Yang kedua, ada hukum Poiseuille. Hukum ini mengatakan semakin besar viskositas, maka hambatan alirnya juga semakin besar. Ada beberapa jenis alat viskometer, namun 3 diantaranya yaitu viskometer Oswald, viskometer Cup and Bob, dan viskometer Brookfield. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu, yaitu viskometer Oswald terlebih dahulu. Viskometer Oswald adalah alat yang digunakan untuk menentukan kecepatan alir suatu fluida. Semakin kecil kecepatan alir larutan, maka semakin besar nilai viskositasnya. Salah satu alat yang bekerja dalam hukum Poiseuille adalah viskometer Oswald. Kegunaan viskometer Oswald yaitu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh suatu fluida tertentu menggunakan pipa kapiler yang disebabkan oleh berat larutan itu sendiri. Larutan dengan volume diukur dengan kecepatan dari tanda A ke tanda B. Yang selanjutnya ada viskometer Cup and Bob. Pada alat ini, fluida digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob akan masuk di tengah-tengah, yang disebabkan oleh geser yang tinggi di bagian tube, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar menjadi padat. Menurut Muhtar, tahun 1990, aliran ini disebut aliran sumbat. Yang selanjutnya ada viskometer Brookfield. Alat ini nilai viskositasnya didapatkan dengan mengukur gaya puntir, sebuah rotor silinder yang dicelupkan ke dalam fluida. Viskometer Brookfield memungkinkan untuk mengukur viskositas dengan menggunakan teknik viskometri. Dalam buku Kimia Fisika karya Atkins dikatakan bahwa untuk mengukur viskositas fluida dalam viskometer Brookfield, bahan harus diam dalam wadah dan poros bergerak sambil direndam di dalam fluida. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama adalah suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Pemanasan zat cair menyebabkan molekulnya mendapatkan energi. Molekul-molekul cairan bergerak sampai gaya interaksi antar molekul melemah. Dengan begitu, viskositas cairan akan menurun saat kenaikan temperatur. Selanjutnya, konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Dalam buku Kimia Fisika karya Soekarjo dikatakan bahwa viskositas suatu larutan bergantung pada konsentrasi atau kepekatan. Larutan dengan konsentrasi tinggi, maka viskositasnya akan tinggi juga. Faktor-faktor mempengaruhi yang ketiga adalah kekuatan hidrogen. Cairan yang memiliki ikatan hidrogen yang kuat maka akan memiliki viskositas yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena peningkatan ukuran dan massa molekul. Sebagai contoh, gliserol dan asam sulfat memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan air karena memiliki ikatan hidrogen yang lebih kuat. Yang keempat, ada berat molekul solut. Viskositas berbanding lurus dengan berat molekul. Karena dengan adanya molekul yang berat atau memberi beban pada cairan, sehingga dapat menaikkan viskositas. Selain itu, viskositas akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak. Misalnya laju aliran alkohol lebih cepat dibandingkan aliran minyak yang lambat karena memiliki kekentalan yang lebih tinggi. Yang kelima adalah tekanan.
viskositas berbanding lurus dengan tekanan. Viskositas akan naik jika tekanan naik. Tekanan pada viskositas fluida akan berpengaruh pada partikel-partikel pada zat cair. Yang keenam, terdapat kehadiran zat lain. Contohnya, penambahan gula tebu yang akan menaikkan viskositas air. Pada minyak ataupun gliserol, adanya penambahan air akan menyebabkan viskositas akan turun. Hal ini dikarenakan gliserol ataupun minyak akan semakin cair dan waktu alirnya semakin cepat. Yang selanjutnya, penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu, yang pertama, mengalirnya darah dalam pembuluh vena. Yang kedua, pada proses penggorengan ikan. Karena semakin tinggi suhunya, maka viskositas minyak goreng akan semakin kecil. Yang ketiga, mengalirnya air dalam pompa PDAM yang mengalir ke rumah-rumah kita. Sebab selanjutnya yaitu gliserol. Gliserol adalah suatu trihidroksialkohol yang memiliki 3 atom karbon. Jadi, tiap atom karbon memiliki gugus OH. Satu molekul gliserol dapat mengikat dalam bentuk ester yang disebut monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Gliserol dan gliserin adalah dua istilah yang membingungkan banyak orang. Keduanya memiliki penggunaan yang sama. Gliserol adalah istilah yang digunakan untuk campuran murni, sedangkan gliserin berhubungan dengan tingkat komersialnya. Namun, gliserol adalah istilah kimia yang menunjukkan senyawa sebenarnya. Gliserin digunakan untuk sebagian besar penggunaan melebihi gliserol. Sebagai contoh, saat kita terluka, kita akan menggunakan gliserol karena zat murni yang diperlukan. Sifat fisika gliserol diantaranya yaitu memiliki rumus molekul 3H8O3 yang memiliki berat molekul 92,09 gram per mol. Titik leburnya sebesar 18,17 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 290 derajat Celcius. Sifat kimia gliserol terdapat 3, yaitu hidrolisis, saponifikasi, dan interesterifikasi. Yang pertama yaitu hidrolisis. Reaksi hidrolisis antara minyak dan air akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah saponifikasi. Jika lemak direaksikan dengan alkali untuk menghasilkan gliserol dan garam atau sabun atau logam alkali, maka menggunakan reaksi yang sama dengan industri sabun. Yang ketiga ada interesterifikasi. Dalam hal ini, ester beralkohol rendah diperoleh dengan mereaksikan alkohol untuk menggantikan gliserol. Biasanya menggunakan katalis alkali. Reaksi dalam hal ini biasanya disebut reaksi alkoholisis. Yang selanjutnya kita akan membahas air. Air adalah suatu senyawa hidrogen dan oksigen dengan rumusan kimia H2O yang berikatan secara kovalen. Ikatan ini terbentuk akibat dari terikatnya elektron secara bersama. Berdasarkan sifat fisiknya, terdapat 3 macam bentuk air, yaitu air sebagai benda cair, air sebagai benda padat, dan air sebagai benda gas atau uap. Menurut Suryanta tahun 2012 mengatakan bahwa air berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, gantung pada waktu dan tempat serta temperaturnya. Sifat fisik dan sifat kimia air menurut Aziz tahun 2013 yaitu diantaranya
tidak berbau, memiliki berat molekul sebesar 18,02 gram per mol, tidak berwarna, ber-pH netral, yaitu 7. Yang selanjutnya kita akan membahas pengaruh konsentrasi terhadap viskositas gliserol. Menurut Antonius Prisma tahun 2014 mengatakan bahwa viskositas larutan berbanding lurus dengan konsentrasi suatu zat. Perbedaan konsentrasi mengakibatkan perbedaan viskositas suatu larutan. Suatu larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi, maka akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya setiap satuan volume. Semakin banyaknya partikel yang terlarut, gesekan antar partikel juga semakin tinggi. Pada penelitian ini digunakan alat viskometer Ostwald. Cara menggunakannya yaitu sejumlah tertentu cairan dimasukkan ke dalam viskometer Ostwald. Kemudian cairan dihisap menggunakan bulb dari viskometer sampai permukaan. Cairan lebih tinggi daripada tanda B. Kemudian cairan dibiarkan turun. Ketika permukaan cairan melewati tanda A atau garis A, stopwatch dinyalakan. Dan ketika cairan melewati garis B, stopwatch dihentikan. Jadi, waktu yang dibutuhkan cairan untuk melewati garis A dan B dapat ditentukan. Dalam percobaan ini, cairan yang digunakan yaitu air dan gliserol dengan beberapa konsentrasi yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada tabel. Pada pengamatan pertama, menggunakan air sebagai pembanding. Waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir yaitu sebesar 1,75 detik. Dan air memiliki viskositas yang lebih kecil dibandingkan gliserol. Hal ini berarti semakin cepat waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir, akan semakin rendah viskositas fluida tersebut. Pada pengamatan kedua, kita menggunakan gliserol yang berkonsentrasi 0,25%, 0,50%, 0,75%, dan 1%. Hal ini dilakukan untuk menentukan rapat jenisnya, menunjukkan bahwa gliserol dengan konsentrasi yang lebih rendah memerlukan waktu yang lebih cepat untuk mengalir. Aliran gliserol akan melambat seiring bertambahnya konsentrasi gliserol. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai viskositas akan bertambah seiring bertambahnya konsentrasi gliserol. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel yang terlarut dalam suatu cairan. Semakin banyaknya partikel yang terlarut, gesekan yang terjadi semakin tinggi dan viskositasnya juga semakin tinggi. Sehingga nilai konsentrasi dan viskositas berbanding lurus. Yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan yang kita dapat dari penelitian ini adalah viskositas adalah nilai kekentalan suatu cairan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah viskometer Ostwald. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu suhu, tekanan, berat molekul, kehadiran zat lain, dan lainnya. Pengaruh konsentrasi terhadap viskositas gliserol adalah nilai viskositas akan bertambah seiring bertambahnya konsentrasi gliserol. Hal ini dikarenakan banyaknya partikel yang terlarut dan banyaknya gesekan yang terjadi. Saran untuk penelitian ini adalah dengan menambahkan beberapa zat cair untuk diteliti agar dapat memperkuat bahwa metode pipa kapiler dapat digunakan untuk menentukan viskositas zat yang berbeda-beda. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.